Proses penggeledahan yang dilakukan anggota KPK di gedung DPR diwarnai kericuhan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes penggeledahan yang membawa aparat bersenjata lengkap. Padahal menurut aturan yang berlaku, senjata tidak diperkenankan dibawa ke gedung DPR. Kabar ini sekaligus menjadi penutup di Kabar Petang. Hari ini saya Dwi Anggia. Saya Muhammad Rizky. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Proses penggeledahan sejumlah ruangan di DPR RI siang tadi diwarnai kericuhan antara Wakil Ketua DPR dan anggota KPK. Mana yang dari Brimob? Mohon maaf Pak, kami ini gedung parlemen. Gedung parlemen itu adalah orang berbicara, menyatakan pendapat secara bebas. Kapolri sejak zaman Pak Sarman sudah ditegur dan sudah minta maaf. Tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Ini kami yang meminta anggota Brimob untuk. Ya makanya ini yang saya bilang kesalahan. Jadi begini Pak, kami silakan dikomplain, Bapak silakan komplain kami, tapi ini adalah tugas kami. Ya betul, Pak. Saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara dipilih oleh perlu rakyat. mengerti ya kita kelembagaan. Tolong bawa sekarang. Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh Mana mau menyatakan kepada siapa. tolong. Ya? Pamda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah mendapat. Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak, saya diberikan kewenangan oleh undang-undang ini untuk lembaga melaksanakan itu. undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan itu. apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda pegang yang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Silakan. Tolong. Ya, Tolong Mas. silakan. Sini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan Saya DPR. tidak ada urusan dengan Anda. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. Ya. Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia harus siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN. Sementara Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen mendorong penguatan ekonomi daerah untuk menopang perekonomian nasional. Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengambil peran penting dalam mendorong penguatan ekonomi di daerah. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad menyatakan pihaknya optimistis industri keuangan nasional bisa maju di tahun 2016 melalui program percepatan akses keuangan daerah. Saya optimis industri keuangan Indonesia maju loh ya. Artinya kita tidak kalah dengan negara ASEAN yang lain. Kita punya kapasitas yang memadai. Saya kira juga sudah menguasai teknik-teknik yang diperlukan. Sehingga dengan demikian saya meyakini tahun 2016 ini industri keuangan nasional bisa maju ya. Dalam pertemuan antara pemilik industri jasa keuangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, OJK memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi, individu, dan kepala daerah yang telah menjadi pelopor industri keuangan. Industri keuangan bisa lebih merakyat, ya masuk terus sampai ke desa-desa, dan juga bisa dimanfaatkan oleh juga industri-industri besar. Jadi saya pikir ini akan terus kita lanjutkan setiap tahun. Bisa media, bisa siapa saja pihak-pihak yang kita nilai membantu membukakan akses keuangan sehingga keuangan itu bisa masuk sampai ke desa-desa. Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan apresiasi kepada OJK yang berperan mendorong penguatan sektor masyarakat pedesaan dan industri mikro. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh OJK dalam memberikan trigger
oleh pelaku-pelaku industri jasa keuangan dalam rangka terutama perbaikan ekonomi kelas bawah, perbaikan ekonomi di kampung-kampung, perbaikan ekonomi di desa-desa, perbaikan ekonomi yang ada di daerah. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menjelaskan fenomena orang hilang terkait dengan organisasinya. Dan berikut wawancara eksklusif kami dengan Ketua Umum Gavatar Mahful Tun Manuru. Pak Mahful. Ya. Pak Mahful, kemarin di informasi di lapangan pemberitaan kami disebutkan bahwa ini ada formulir ini Pak untuk rekrutmen anggota Gavatar. Bahkan di situ disebutkan untuk menjadi anggota itu harus membayarkan sejumlah uang besarannya 20 sampai 25 juta rupiah dan ada keinginan untuk hijrah. Nah itu maksudnya apa Pak? Untuk eksodus katanya. Saya awal berdirinya organisasi ini, satu hal yang menarik saya untuk tetap berada di organisasi ini adalah kemandiriannya dalam hal pendanaan dan sukarela sifatnya Mbak. Tidak ada dana yang sifatnya kita minta dari anggota ataupun pengurus yang sifatnya paksaan, apalagi ada persyaratan harus sekian tidak ada sama sekali. Tapi surat-surat yang ditemukan itu menuliskan Pak harus memasukkan sejumlah uang untuk mendaftar sebagai anggota, terutama dari mereka yang diduga hilang ini Pak, beberapa warga dari sejumlah daerah di tanah air ini yang akhirnya berujung terlibat sebagai anggota Gavatar. Sejak saya memimpin Gavatar sampai dibubarkannya Gavatar 13 Agustus 2015, saya tidak menemukan ada hal-hal seperti itu. Pak Mahful, ini masih dikaitkan dengan orang hilang yang baru saja juga akhirnya ditemukan Dr. Rika. Ini sudah jelas diakui bahwa Dr. Rika ini memang aktif terlibat di Gavatar semenjak masih zaman kuliah bahkan di Yogyakarta. Sehingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak? Iya, saya juga sempat mengklarifikasi kepada mantan pengurus yang ada di sana. Apakah betul memang Dr. Rika ini adalah anggota dulu? Jadi yang saya katakan memang beliau pernah aktif ya ketika masih di Jogja. Setelah itu tidak lagi aktif di Gavatar. Ya. Dan kejadian itu kan setelah pembubaran Gavatar. Sejak kapan ya, tidak aktifnya Pak? Apakah itu atas inisiatif sendiri atau keinginan dia mengikuti saudaranya? Saya sendiri tidak tahu. Tadi Anda bilang tidak aktif, tapi Anda masih membina, mengorganisir begitu ya anggota-anggota Gavatar ini. Maksudnya gini loh. Ini kan teman-teman sudah diusir dari kampung halaman, Mbak Anggi. Ya, mereka sudah tidak punya penghasilan di kampung halaman. Sehingga dengan aset pribadi yang masih ada sedikit itu mereka bawa. Ya, mereka berpindah ke daerah yang lebih kondusif untuk membangun menata ulang kehidupan perekonomian mereka. Dan satu-satunya jalan yang kami lihat yang sangat memungkinkan ya untuk mendapatkan peluang untuk membangun kembali kesejahteraan ini adalah bidang pertanian. Pak Mahful, ini agak berbeda Pak ya. Pak Mahful mengatakan mereka diusir dari kampungnya. Betul. Sementara mereka yang ada di kampungnya merasa kehilangan karena pergi tanpa pamit gitu loh, meninggalkan keluarganya. Bahkan ada juga yang pamit, jadi pergi tapi tidak kembali gitu Pak Mahful. Nah, itu kasus-kasus yang lain. Tapi yang kami koordinir ini kan orang-orang yang tidak punya lagi pegangan pencarian, sehingga kami mengkoordinir mereka supaya mereka tidak lihat, tidak dalam tanda pengertian tidak melakukan hal-hal yang negatif di masyarakat. Ya, mengarahkan mereka, membimbing mereka, mengajari mereka bagaimana cara bertani, bagaimana mulai tahapan-tahapan pertanian tersebut. Pak Mahful, tadi Anda bilang sebagian dari mereka ditolak, diusir dari komunitasnya, dari keluarganya. Apa sebenarnya yang membuat warga, komunitas mengusir, menolak keberadaan rekan-rekan yang tadi saya bilang di depan Bang, karena kami ini ya dalam berkarya membangun negeri ini, membangun bangsa ini selalu dikaitkan dengan masalah keyakinan. Padahal keyakinan itu kan masalah hal yang sangat fitrah dan sangat pribadi sifatnya dan tidak bisa dipaksakan. Dan pemirsa, ternyata tak hanya masyarakat, Ormas Gavatar juga menyasar tokoh-tokoh nasional untuk mendukung gerakan mereka. Salah satunya mantan pimpinan KPK Bibit Samatrianto yang pernah menjadi ketua Dewan Pembina sebelum kemudian mengundurkan diri karena merasa tertipu.
Organisasi Massa Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar mengembangkan organisasinya dengan mendekatkan diri pada sejumlah tokoh nasional serta pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah. Salah satunya adalah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samatrianto. Bibit bahkan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gavatar selama 3 tahun sejak 2012 hingga 2015. Ya, saya ketemu anak muda gitu ya, dan dia mencoba menyampaikan perkumpulan dia yang namanya Gavatar, kemudian sepak terjangnya di bidang sosial, seperti misalnya pembersihan selokan, kemudian membantu yang kena bencana, dan kegiatan sosial lainnya termasuk pembelajaran pendidikan sekolah tanpa bayar, dan seterusnya. Sehingga saya pikir positif, dan saya tidak pernah suudzon sama siapapun, pada siapapun, dan kemudian saya ditawarin, Pak Bibit bisa bergabung dengan kita sebagai pembina. Oh, silakan aja kalau Anda anggap saya cocok di situ. Nah, suatu saat pada tepatnya 24 Desember 2014, saya nggak tahu ya, mungkin mereka prinsipnya tuh organisasi itu tertutup ya, tertutup, dan dalam rangka rekrutmen itu perorangan, satu persatu direkrut. Namun semua itu berubah saat salah seorang pengurus mengatakan Gavatar bekerja berdasar petunjuk seorang yang diakui sebagai sang juru selamat. Setelah bertemu dengan sang juru selamat Gavatar, Bibit langsung mengundurkan diri karena mengaku merasa ditipu. Tapi setelah tanggal 24 Desember ketemu dengan ketuanya dan ketemu dengan pengurus yang lain, di situ menyebutkan bahwa Gavatar itu bekerja atas petunjuk dari seorang Mesias, ya, juru selamat. Ya, dengan begitu, setelah itu saya jadi penasaran malah, siapa Mesiasnya? Tolong ketemukan dengan saya. Tanggal 3 Januari saya diketemukan, ya, 2015 ya. Nah, diketemukan dengan sang Mesias itu ternyata namanya Bapak Ahmad Musadek. Kemudian saya teliti di internet tanggal 24 setelah saya ngobrol-ngobrol dengan mereka di internet, termasuk aliran dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang selama ini yang pernah dibekukan oleh pemerintah karena, dan dia pernah dihukum berapa tahun gitu, kemudian dilarang menyebarkan ajaran itu. Nah, atas dasar itulah saya pada tanggal 3 Januari 2015 mengundurkan diri dari jabatan yang diberikan pada saya itu. Bibit Samad merasa tertipu karena awalnya ia mengira Ormas Gavatar murni sosial, namun kemudian malah menyebarkan sesuatu yang ia nilai sebagai sebuah kesesatan. Namun Ketua Umum Gavatar Mahful Tun Manurung membantah pernyataan Bibit Samad. Kemarin kami sempat berbincang dengan mantan Dewan Pembina Gavatar, Pak Bibit Samatrianto, mengatakan awalnya Pak Bibit ini tertarik karena kegiatan sosial kemasyarakatan tadi. Tapi lama-lama kemudian merasa tertipu karena kemudian ada yang istilahnya juru selamat, Mesias, dan dipertemukanlah dengan Mesias ini yang bernama Ahmad Musadek. Apa penjelasannya? Iya, sebenarnya begini, kami tidak ada niatan sedikit pun, apalagi bahasa tadi saya sebenarnya kurang sepakat dengan bahasa merasa tertipu. Ya. Dalam setiap organisasi dia punya nilai-nilai spiritual, ya, dia punya landasan ideologi. Kami punya landasan Pancasila sebagai ideologi kami, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa inilah kami memiliki narasumber, gitu loh. Dalam hal organisasi komunikasi kami punya narasumber, kami punya pembina dalam hal itu. Dalam hal sosial politik kami punya pembina soal itu. Dalam hal ekonomi kami punya pembina dalam bidang itu. Dalam hal hukum dan koordinasi kami punya Pak Bibit yang kami hormati. Karena beliau bergerak di bidang pemberantasan korupsi.
Dan itu sejalan dengan nilai-nilai moral yang kami junjung tinggi. Lalu Pak Mosadek? Nah, Pak Musad di dalam hal ini kami tempatkan sebagai salah seorang narasumber kami, khususnya dalam hal spiritual. Jadi beliau bagi kami guru. Tapi bagaimana Pak Bibit adalah guru bagi kami, serta pembina-pembina lain adalah guru bagi kami. Cuman dalam hal yang berbeda. Tapi benar diposisikan sebagai juru selamat, sebagai Mesias itu Pak Mahful. Saya kira masalah ini hanya peristilaan saja, Mbak. Ya, setiap orang harus menjadi juru selamat. Ya, setiap orang harus menjadi pembebas. Setiap orang harus menjadi pembawa risalah sesuai dengan apa yang diyakininya. Mahful Tun Manurung menyatakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar telah bubar sejak 13 Agustus 2015. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya. Sebuah pohon tumbang ketika Jalan Raya Tubagus Angke Tanjung Duren, Jakarta Barat macet. Satu mobil rusak berat akibat tertimpa batang pohon yang ukurannya cukup besar. Mobil milik Haruman terjebak, tak bisa kemana-mana. Sebab sebuah batang pohon menimpa atap mobilnya ketika Haruman melintas di kemacetan Jalan Raya Tubagus Angke siang tadi. Tak ada angin atau hujan, pohon berenuk ini tiba-tiba saja tumbang. Akarnya bahkan terangkat dari tanah di taman pembatas jalan. Arus lalu lintas pun menjadi semakin macet setelah peristiwa ini terjadi. Apalagi banyak pengendara yang sengaja berhenti atau melaju perlahan untuk melihat keadaan. Meski mobilnya bisa dipastikan rusak berat, Haruman tetap merasa bersyukur sebab ia dan seorang penumpangnya selamat. Itu tadi awalnya jalan sedang padat merayap. Nah, pas mobil di depan saya itu mobil box. Dia jalan, karena saking macetnya saya jalan pelan. Nah, begitu paling 2 meter saya jalan itu bluak, suaranya kencang. Saya lihat ke belakang, itu atap saya tuh udah celong gitu. Panas, nggak ada hujan, nggak ada angin, benar-benar panas. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Ada luka, Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Selamat ya? Selamat. Mungkin shock aja kali ya? Shock, kaget sampai sekarang masih kaget. Petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk membantu Haruman. Mereka menggergaji cabang dan batang pohon berenuk sehingga mudah diangkat dari mobil. Penyok di bagian atap minibus ini baru bisa terlihat setelah mobil bersih dari pohon. Bukan hanya bagian luar, interior kendaraan ini pun rusak. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan.